Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bima Rizky Diaksa dari Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara dengan NIM akhir 074. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum tapi pada ruang lingkup hukum administrasi negara. Let's go. Oke, sebelum melanjutkan sebagai sedikit disclaimer terlebih dahulu, semua informasi yang akan saya sampaikan semuanya itu berdasarkan buku karangan Dr. Ridwan HR yang berjudul Hukum Administrasi Negara yang edisi revisi. Oke, kalau begitu langsung saja. Sebelum memulai, saya di sini akan menjelaskan sumber hukum dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara sendiri adalah hukum yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur tingkah laku pemerintah atau administrasi negara. Kita harus tahu bahwa sumber hukum dan landasan hukum adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasan dan pengertian sumber hukum dan landasan hukum terlebih dahulu. Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum tersebut. Jadi, pengertian tersebut memberikan gambaran tentang sumber hukum adalah segala sesuatu, bisa tertulis ataupun tidak tertulis, seperti contohnya adalah adat istiadat yang dapat menciptakan suatu hukum dan tempat di mana aturan-aturan hukum tersebut dapat ditemukan. Oke, setelah kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum, selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan landasan hukum. Landasan hukum sendiri dalam konteks hukum merujuk pada norma-norma hukum yang menjadi fondasi atau dasar dalam suatu tindakan hukum itu sendiri. Misalnya nih, pemerintah akan mengeluarkan suatu kebijakan baru. Kebijakan baru tersebut harus berdasarkan dasar hukum yang sah, seperti contohnya jika di Indonesia adalah UUD 1945 atau Pancasila. Suatu kebijakan tanpa adanya dasar hukum yang jelas dan tepat, kebijakan tersebut bisa dipertanyakan proses pembuatannya dan nanti proses pelaksanaannya bagaimana. Selanjutnya kita akan menyelam lagi lebih jauh tentang macam-macam sumber hukum, terutama pada ruang lingkup hukum administrasi negara. Sumber hukum sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua adalah sumber hukum formal. Cara singkat, sumber hukum material adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum itu, atau faktor-faktor yang mempengaruhi materi dari isi itulah dari aturan-aturan hukum, atau bisa juga sebagai tempat dari mana materi suatu hukum itu diambil. Oke, sebagai contoh nih, misalnya nih ketika suatu undang-undang atau peraturan baru dibuat, sumber hukum materialnya bisa mencakup kebutuhan masyarakat, norma sosial yang berlaku pada masyarakat pada saat ini, atau Pancasila. Faktor-faktor tersebut bisa menjadi sebuah sumber hukum material. Setelah kita mengetahui apa penjelasan singkat mengenai apa yang dimaksud dengan sumber hukum material selanjutnya adalah apa saja jenis-jenis sumber hukum material. Sumber hukum material secara umum terdiri dari 3 jenis, yaitu sumber hukum yang pertama adalah sumber hukum secara historis. Dalam arti historis, pengertian sumber hukum itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu sumber pengenalan atau pengetahuan tempat menemukan hukum pada waktu tertentu. Jadi, untuk pengertian yang pertama ini sumber hukum itu meliputi undang-undang, putusan-putusan hakim, sampai tulisan-tulisan para ahli hukum. Dan untuk yang kedua adalah sumber di mana pembuat undang-undang mengambil bahan dalam membuat suatu peraturan. Jadi, untuk pengertian yang kedua ini sumber hukum historis meliputi itu contoh-contohnya seperti dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum yang pernah ada, yang pernah berlaku di suatu tempat tertentu, atau sistem-sistem hukum pada masa yang pernah ada. Jadi secara singkat, peraturan hukum yang terjadi di masa sekarang itu
tidak lepas dari peraturan-peraturan hukum terdahulu yang pernah berlaku. Setelah sumber hukum historis ya, yang kedua adalah sumber hukum secara sosiologis. Secara sederhana, sumber hukum ini secara sosiologis ini menjelaskan bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan itu harus memerhatikan situasi sosial ekonomi masyarakat, hubungan sosial masyarakat, situasi dan perkembangan politik pada suatu daerah agar sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat pada suatu tempat. Hukum materi yang terakhir adalah sumber hukum secara filosofis. Secara umum ada dua faktor penting yang dapat menjadi sumber sebuah hukum secara filosofis, yaitu yang pertama adalah sumber hukum untuk isi hukum yang adil. Jadi dapat diartikan bahwa tujuan diciptakannya sebuah peraturan hukum secara filosofis adalah untuk mencapai dan menciptakan sebuah keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Itu tadi adalah filosofis secara yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai sumber untuk menaati kewajiban terhadap hukum. Atau selain itu bisa juga sebagai sumber untuk kekuatan mengikat dari hukum untuk menjawab pertanyaan mengapa kita harus mematuhi hukum. Jadi untuk penjelasan sumber hukum material secara filosofis yang kedua ini, hukum itu diciptakan untuk ditaati. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mendorong orang-orang untuk taat hukum harus diperhatikan lagi. Lalu timbul pertanyaan, kenapa kita harus tunduk kepada hukum? Alasan kita tunduk kepada hukum bukan hanya karena hukum itu sifatnya mengikat saja, namun juga karena orang-orang atau kita tunduk kepada hukum itu didorong oleh alasan kesusilaan dan alasan kepercayaan. Untuk selanjutnya kita akan bergeser ke sumber hukum formal dalam hukum administrasi negara. Sumber hukum secara formal dapat diartikan sebagai tempat dari mana suatu peraturan itu mendapatkan kekuatan hukum secara sah. Hal ini berkaitan dengan cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Dalam ruang lingkup atau dalam konteks hukum administrasi negara, sumber hukum secara formal itu dapat ditemukan di beberapa tempat, yaitu yang pertama di peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, jurisprudensi, doktrin, dan yang terakhir adalah traktat. Oke, untuk sumber hukum formal yang pertama itu adalah peraturan perundang-undangan. Tapi perlu diingat di sini ya, tidak semua peraturan itu dapat dimasukkan dalam kategori sebagai peraturan hukum. Karena suatu aturan itu ya dapat dikatakan sebagai peraturan ya, peraturan hukum itu apabila peraturan tersebut itu sifatnya itu mengikat semua orang. Dan dikarenakan hal tersebut, ketaatannya atau ketaatan orang kepada hukum itu dapat dipaksakan oleh hakim di pengadilan. Jadi, jika dalam ruang lingkup atau konteks hukum administrasi negara ya, undang-undang itu adalah atau merupakan sumber hukum paling penting dalam hukum administrasi negara. Kenapa? Karena tanpa adanya dasar undang-undang, pemerintah itu sama sekali tidak memiliki kewenangan yang bersifat memaksa seperti itu. Meskipun pada penjelasan sebelumnya ya, saya itu menjelaskan bahwa undang-undang merupakan sumber hukum paling penting dalam konteks hukum administrasi negara. Namun, peraturan tertulis itu juga memiliki kelemahan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu memiliki jangkauan hukum yang sifatnya itu bisa dibilang terbatas. Jadi undang-undang tidak akan mampu untuk mencakup semua permasalahan yang dihadapi oleh administrasi negara dalam kesehariannya seperti itu. Selain itu, kelemahan lainnya adalah peraturan perundang-undangan ini itu mudah sekali untuk ketinggalan zaman atau out of date ya. Bisa dibilang oleh perkembangan perubahan sosial masyarakat yang sangat cepat seperti itu. Untuk sumber hukum formal yang kedua ya adalah praktik administrasi negara atau hukum tidak tertulis.
bentuk dari hukum tidak tertulis dalam ruang lingkup atau konteks hukum administrasi negara itu bisa berupa tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, atau itu bisa dibilang biasanya itu dengan sebutan diskresi. Dan yang kedua adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik atau biasa disingkat dengan AAUPB. Selanjutnya adalah jenis hukum formal yang ketiga. Nah, hukum formal yang ketiga ini adalah jurisprudensi. Jurisprudensi sendiri mengacu pada putusan-putusan hakim atau pengadilan ya, berdasarkan kasus-kasus atau perkara yang tidak diatur secara eksplisit atau tertulis dalam undang-undang. Jadi jurisprudensi ini adalah sumber hukum yang didasarkan keputusan hakim atau pengadilan berdasarkan kasus-kasus tertentu yang belum diatur secara tertulis di dalam undang-undang. Untuk sumber hukum formil yang keempat adalah doktrin. Nah, doktrin di sini memiliki arti pendapat dari ahli atau pakar hukum administrasi negara yang berpengaruh namun tidak bersifat mengikat. Nah, dikarenakan tidak bersifat mengikat dan hanya menjadi inspirasi bagi pembuat undang-undang dan putusan-putusan hakim atau pengadilan, maka bisa dikatakan bahwa doktrin ini hanya sebagai sumber hukum tambahan saja. Untuk sumber hukum formal yang terakhir ya adalah traktat. Nah, traktat dalam hukum administrasi negara sendiri adalah perjanjian formal antar negara ya, baik hubungan bilateral maupun multilateral yang berkaitan dengan bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. Nah, dengan melakukan kerjasama dengan negara lain, sebuah negara akan mendapatkan seperti contohnya pengetahuan sampai sistem pemerintahan dari negara lain dan akhirnya akan diadopsi agar bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi dari negara tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sumber hukum dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Ya, penjelasan tadi mulai dari penjelasan sumber hukum sampai jenis-jenis hukum material dan formal. Sekian dari saya, terima kasih.